krisis ekonomi sektor. Oke. Titik. Misalnya koma. Bentar, Miss, baru masuk, Miss. Habis yang bidang pertanian satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi, sektor-sektor di bidang pertanian. Titik. Yang satu-satunya satu lagi, Miss. Ah, iya. Mana nih masuk ini? Misalnya, Habis satu-satunya apa, Miss? Satu-satunya yang kedua, Miss. Udah, Miss. Satu-satunya satu-satunya, nggak ada lagi yang kedua satu-satunya. Habis pertanian titik itu apa, Miss? Misalnya, koma. Kalian sudah seperti anak kelas itu. Mendikte pun apa, Miss? Tadi nge-lag, Miss. Wah, ini memang ya. Yang kayak gitu jaringannya, Miss, putus. Oke, misalnya koma, perikanan masih meningkat. Apa, Miss? Perikanan masih meningkat, cukup mengesankan, koma. Habis meningkat apa, Miss? Perikanan masih meningkat, cukup mengesankan, koma. Meningkat ya, Miss? Apanya, Miss? Bentar ya, Nak. Wait. Nah. Oke. Miss Ulangi, maaf ya. Tadi ada gangguan sebentar ya, Nak. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, koma, yaitu 6,65%. Cukup apa, Miss? Meningkat cukup mengesankan, koma. Mengesankan, koma. Yaitu 6,65%. Yaitu apa, Miss? Yaitu 6,65%. 6,6 apa, Miss? Oh, Ciko. 6,65%. 6,65. Koma. Demikian pula perkebunan, koma. Demikian pula perkebunan, koma. Demikian perkebunan, koma. Miss? Yang meningkat 6,46%. Titik. Yang meningkat. Siapa itu apa, Miss? Yang meningkat apa, Miss? Meningkat apa, Miss? Sabarlah, Miss ulanginya. Tanpa kalian tanya, Miss ulangi sampai 3 kali. Sudah? Yang meningkat 6,46%. Titik. 6,46%. Titik. 4. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun,
Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh. Sektor kehutanan masih tumbuh. Apa Miss tadi? Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh. Sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Titik. 2,95%. Titik. Miss, coba diulangin Miss yang dari sektor kanan Miss. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Titik. Sudah, lanjut ya. Secara umum, Excuse me Miss, boleh diulang nggak Miss yang di demikian pola? Soalnya tadi tiba-tiba keluar Miss. demikian pula perkebunan, yang meningkat 6,46%. Perkebunan, yang Kebun sayur. Sudah? yang meningkat berapa Miss tadi Miss? 6,46%. 6,46%. Makanya kalian itu fokus hanya pada suara Miss. Kelas 2 juga didikte seperti ini, Miss, apa Miss, apa Miss, apa Miss. Berarti nggak ada bedanya kelas 4 dengan kelas 2 kalau seperti ini. Sama. Atau diturunkan aja kalian lagi kelas 2 ya. Yohana, finish Yohana. Yohana, have you finished? Sudah selesai kamu? Kamu catat? Miss nggak bisa dengar suara si Yohana. Yohana school. Oke, secara umum, Selesai habis 6,46% Miss. nanti aja Diva ya, nanti ya. Jadi temannya jadi mandek-mandek, jadi berhenti. Ya, langkain aja satu baris atau 2 baris, sudah. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian. Pendek-pendek lah Miss. Panjang-panjang mana bisa Miss. Kan pendek-pendeknya Miss buat. Secara umum, secara umum, sudah. Kenapa nih? Secara umum, Kenapa Miss? Kontriksi ya Miss. dengar ya, Miss ulangi ya. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian, kontribusi dari sektor-sektor pertanian
kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto terhadap produk domestik bruto domestik bruto bruto. Sudah? Meningkat dari 18,07% ya, Miss? Iya, meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Titik. Sudah? 0,4%. Titik. Oke, ini tinggal satu ini lagi, satu baris lagi ya. Padahal selama 30 tahun terakhir sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Titik. Sektor pertanian dari tahun ke tahun. Titik. Apa Miss tadi, Miss? Padahal selama 30 tahun terakhir sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Titik. Finish? Already finish? Apa Miss? Padahal selama 30 tahun terakhir sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Titik. Sudah? Sudah, Miss. Put your pen please. Letakin dulu pulpennya. Dengarkan dulu suara Miss. Ya, listen my voice ya. If you finish, put your pen please everyone. And look at me please. Ayo perhatikan dulu Miss. Sebenarnya dan sesungguhnya dan seharusnya kita kan ini teks lisan. Berarti kan kalau teks lisan kan apa? Beda teks lisan dengan teks tulis. Seharusnya ketika Miss membaca teksnya, kamu langsung menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian ringkasan. Seharusnya seperti itu, ya.
Karena kita mau membedakan teks lisan dengan teks tulis. Ya, tapi karena kondisi kita ya tidak apa-apa, Miss dikte kamu tulis, nanti di rumah kamu cari dari teks lisan yang sudah Miss bacakan, kamu cari gagasan pokoknya, kamu cari gagasan pendukungnya, kemudian buat ringkasan. Berarti tugasnya jadi 3 paragraf ya. Yang pertama tadi di halaman 7, kemudian ini Miss kasih lagi teksnya, ini 1 paragraf ya. Kamu tentukan gagasan pokoknya, kemudian tentukan gagasan pendukung. Nanti kamu bermain Afika, nanti main hantu-hantuan ya. Miss juga bisa kayak gitu gini main hantu-hantuan. Tapi nanti, bukan sekarang waktunya ya. Masih banyak waktu, ini masih jam 9. Ya nanti main hantu-hantu sama temannya, adik-adiknya. Ya, jadi nanti kamu tentukan gagasan pokok atau gagasan utama, kemudian gagasan pendukung, kemudian buatlah ringkasan dari setiap paragraf tersebut. Ya? Paham sampai di sini? Any question so far? Yes. Ada pertanyaan? No. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang close your book. Miss mau tanya dulu tadi. Yang tadi yang sudah kita bahas. Miss, Everyone close your book. Miss mau tes dulu. Nanti badanmu di situ pikirannya melayang-layang, apa-apa nggak dapat. Kan kasihan kan? Oke. Duduk rapi. Everyone sit down nicely, close your book and look at me please. Come on. Perhatikan Miss. Alright, I want to ask to Diva. Miss mau bertanya sama si Diva. Diva, apa itu tadi ringkasan? Kan tadi tujuan pembelajaran kita kamu dapat memahami apa itu ringkasan serta fungsi ringkasan. Apa itu ringkasan? Miss nggak dengar. Klik dulu mute-nya itu. Klik dulu mute-nya. Ya, oke, good. ringkasan itu adalah teks yang disalin dari buku ke buku. Disalin, berarti semua dipindahkan, gitu ya? Tidak, Miss, cuman disalin beberapa saja secara singkat. Oke, good. Next, Niko. Apa itu ringkasan, Niko? Cerita yang dirangkum. Berita yang dirangkum. Lebih lengkap lagi. Apa? Ringkasan adalah, ayo, kemarin kamu sudah sering disuruh meringkas. Apa itu ringkasan? Oke, next, David. Apa itu ringkasan, David? Ayo, David. Tidak bisa. Aurel, apa itu ringkasan? Salinan dari kalimat yang penting. Coba ulangi dulu. Miss nggak dengar. Louder, louder please. Salinan dari kalimat yang penting. Salinan dari kalimat penting. Oke. Next, Evelyn Purba. Apa itu ringkasan? Ayo. Kamu mau berbicara sedikit saja itu Miss hargai loh. Daripada Miss suruh kamu bicara tapi kamu tidak mau bicara. Kan? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, apa Evelyn? Ringkasan. Kalimat yang utama, Miss. Ringkasan kalimat yang utama. Next, Abel, apa itu ringkasan?
Miss nggak dengar suaranya, lebih kuat. Louder please, Abel. Setengah kalimat atau kata yang ditulis dari buku ke buku. Ditulis dari buku ke buku, berarti semua ditulis. Itu namanya menyalin. Setengah kalimat, Miss. Kalimat. Oke, next. Evelyn Fumiko, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah kalimat yang penting atau terlalu panjang. Kalimat yang penting atau terlalu panjang. Next, Yohana. Apa tadi ringkasan yang kamu dengar, Yohana? Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Kan sering kan? Ayo, kamu ringkas dulu dari halaman sekian ke halaman sekian. Kan mau dibilang teachernya seperti itu kan? Ayo, Yohana. Oke, next, Jiko. Apa tadi ringkasan yang kamu dengar, Jiko? Ringkasan Apa yang dimaksud dengan ringkasan? satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang. Jiko. Oh, Jiko. Pengertian ringkasannya maksud Miss tadi. Kan tadi kan kita materinya membuat ringkasan. Sebelum kamu mengerjakannya kan harus tahu apa yang dimaksud dengan ringkasan, apa tujuan ringkasan. Kan seperti itu kan? Iya kan? Ringkas. Oke, kalau begitu semua lihat dulu share screen Miss ini. Ayo. Nge-lag, Miss, jadi nggak nampak, Miss. Iya, ditunggu sampai nggak nge-lag lagi ya. Oke, semuanya bisa dilihat share screen-nya kan? Nggak ada gambarnya, Miss. Iya, sabar. Banyak Lagi ini sinyalnya kurang bagus. Bisa dilihat semua, Abel. Nanti kamu bermain di situ, Abel. bisa Sudah Miss. nampak? Sudah nampak? Bisa Miss. Oke, semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali. Kamu baca dulu apa yang dimaksud dengan ringkasan. 1, 2, 3, go. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Ringkasan adalah memahami. Iya, oke, stop. Tadi disuruh hanya ringkasan. Setelah kamu baca, sudah tahu apa itu ringkasan? Membuat penyajian. Bisa? Penyajian karangan atau peristiwa dari kalimat yang panjang, dia dipersingkat. Ya, dibuat menjadi singkat dan efektif. Itulah dia karangan. Sudah bisa? Sudah tahu apa itu karangan? Ringkasan? Sudah, Miss. Sudah, coba semuanya dulu sekali lagi. Ya. Semuanya dulu sekali lagi. Oke. 1, 2, 3, go. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam singkat dan efektif. Bisa? Bisa ya. Jadi ringkasan itu adalah penyajian karangan. Ya. Dari teks panjang kemudian dibuat ke dalam bentuk sesingkat mungkin, tetapi isinya harus jelas, kemudian padat, tidak bertele-tele, ya. Nah, kemudian apa fungsi dari sebuah ringkasan? Ya, memahami atau mengetahui sebuah buku ataupun karangan, ya. Dengan membuat ringkasan,
kita dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh penulis, apa tujuan penulis membuat karangan tersebut. Itulah fungsi dari sebuah ringkasan. Ya, paham ya? Sudah paham apa itu ringkasan? Sudah mengerti apa itu ringkasan? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, semua dulu. Sekali lagi, semua. Ya, kalau kamu sering mengucapkan, pasti nanti kamu semakin mengerti, semakin paham. Ayo, 1, 2, 3, go. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Iya, penyajian bentuk karangan yang panjang, ya, dibuat dalam bentuk sesingkat mungkin dan efektif. Ya, fungsinya apa? Supaya kita dapat mengetahui, ya, tujuan dari si penulis itu apa? Membuat karangan tersebut. Itulah fungsinya. Ya. Jadi kalau kita belajar hari ini, pelajarannya jangan asal lewat hari ini. Harus dipahami, harus dimengerti. Hari ini belajar bahasa Indonesia, udahlah biarin aja lewatlah di situ, jangan seperti itu. Besok nambah lagi, biarin aja lewat. Itu tidak penting, tidak boleh seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Any question so far? Student? Miss. Tidak ya. Oke. Nah, jadi Saya, ingat Miss. ya, ingat hari Rabu, besok kita libur hari Rabu. Miss harap semuanya menggunakan seragam sekolah ya. Sebelum absen harus sudah mandi, harus sudah sarapan ya. Pakai seragam apa, Miss? Merah putih ya, Miss? Rabu Pramuka. Oke. Miss, saya mau nanya, Miss. Miss, Kok mau tanya apa, Nak? karangan itu sama dengan karangan, Miss. Kenapa, Jiko? Karangan itu sama ngarang. Si Jiko ini bukan main-main ya, Jiko. Karangan itu sama macam ngarang ya, Miss. Iya kan? Ya. Namanya aja karangan. Misalnya nih, Miss suruh kamu mengarang. Dengerin Jiko. Misalnya nih, Miss suruh kamu mengarang. Judulnya misalnya liburan. Kamu buatlah, misalnya nih judulnya liburan. Nah, kamu buatlah beberapa paragraf ya, karangan tentang liburan. Nah, setelah itu nanti Miss suruh kamu menentukan gagasan pokok dari setiap karangan yang kamu buat. Kemudian kamu buat gagasan pendukungnya. Kenapa Jiko ketawa? Ya karangan itu memang ada penulisnya. Iya kan? Ngarang, Miss. Artinya tulis ngarang. Tapi kalau dibilang ngarang bukan berarti mengarang sesuatu yang negatif ya Jiko, makanya kamu ketawa-ketawa ya. Ya kan, karangan itu kan ada penulisnya kan, bukan sembarangan kan? Misalnya nih, disuruh kamu Jiko mengarang. Misalnya nih, Jiko, tolong kamu buat dulu karangan tentang libur kenaikan kelas kemarin. Miss katakan seperti itu kan? Kamu buatlah judulnya liburan kenaikan kelas. Kemudian kamu boleh mengarang beberapa kalimat ya sesuai dengan apa yang kamu rasakan ketika libur kemarin. Nah, siapa penulisnya itu? Si Jiko. Siapa yang mengarangnya? Si Jiko. Bukan berarti dikatakan karangan mengarang, tapi bukan maknanya bukan negatif. Ya, makanya si Jiko ketawa-ketawa. Ngarang itu kan Miss buat cerita sendiri, Miss. Ya itu tadi Miss katakan Jiko, ya kan?
Miss suruh kamu membuat sebuah cerita, misalnya contohnya liburan kenaikan kelas, ya kan? Ayo Jiko, buat dulu cerita atau karangan judulnya tentang libur kenaikan kelas. Nah, setelah itu ya kamu tentukan apa yang kamu rasakan kemarin yang kamu alami, liburan kenaikan kelas. Saya dan keluarga saya pergi bermain-main ke mata kucing misalnya. Atau saya dan keluarga saya hanya berada di rumah karena lagi musim corona. Itu kan karangan kan? Iya kan? Sama seperti yang ada di halaman 7. Nah, tapi ini kan karangan. Ini kan sebuah teks. Ini kan karangan yang ada di halaman 7. Iya kan? Judulnya Pentas Seni dan Budaya SD Bangsa. Ini ada penulisnya, ada sumbernya, jadi bukan sembarangan. Paham Jiko? Paham Miss, tapi tak selesai Miss. Oke, masih ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada Miss. Ada, apa lagi Jiko? Ada Miss. Hah? Gak ada Miss. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, si Jiko lah dulu yang menutup pertemuan kita pada hari ini ya. Bernyanyi dulu, sing a song first, after that baru langsung berdoa. Oh iya, nanti setelah ini untuk pembelajaran math-nya, kalian zoom lagi ya, untuk pembelajaran math. Mana ada buku math-nya Miss? Iya, nanti Miss-nya yang akan kasih materinya. Ayo Jiko. Jadi kamu harus prepare ya, pukul 9.30 nanti mau zoom lagi. Ayo. Ayo Jiko. Ngapain Miss? Menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Let's play. Sing a song first dulu. Tanya apa Miss? Kok ditanya terus nyanyi apa? Saya mau hobi nyanyi Miss. Katanya Aurel katanya hobi nyanyi Miss. Saya nggak hobi Miss. Nggak ada istilah nggak hobi. Kalau disuruh menutup pertemuan berarti harus bisa. Udah kelas 4. Ayo. Nanti kalau nggak bisa nggak Miss tutup nanti. Pokoknya I love you Jesus aja Miss. Ya udah berarti dikasih tahu sama teman-temannya dulu. Udah Miss nyanyi I love you Jesus Miss. Iya bilang sama teman-temannya. Jiko. Yes Miss. Apa lagi Miss? Ayo. Udah Miss, apa lagi? Udah kamu bilang sama teman-temannya mau bernyanyi I love you Jesus? Oh. Sekarang kita nyanyikan lagu I love you Jesus. 1, 2, 3, go. I love you Jesus. I love you, Jesus. In my heart, singing about Deep down in my heart, talk about deep down in my heart. Pray. Let's pray.
God, thank for today. Now we want to go. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Jiko. Bukan we want to go home ya. We have finished to study. Ya. Alright, Jiko, you understand? We have finished to study. Not we want to go home. Masih ada pelajaran selanjutnya. Ya. Oke. Untuk tugasnya hari ini sampai pukul 8 terakhir ya. Semua yang ada di Zoom ini harus mengirim tugasnya tanpa terkecuali. Ya. Kalau dia sakit, Miss maklumi, tetapi kalau sehat dikerjakan tugasnya. Terakhir pukul 8. Apa tugasnya, Miss? Nanti Jiko boleh buka Zoom recordnya ya. Miss ini Zoomnya Miss record, jadi nanti kamu boleh ikutin lagi. Ya, oke. I think enough. Ya, Miss rasa yang perlu Miss sampaikan. Bye bye and God bless you. Bye bye student. Semua tangannya lambaikan dulu. Bye bye. Bye. God bless you. Bless you.